selamat hari ini. Ketemu kembali dengan Abang Sintua Rionando Butar-Butar dalam khotbah malam minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini Kau izinkan kami untuk bersekutu beribadah dengan Tuhan. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua yang menjadi khotbah buat kita pada pagi hari ini, Abang Sintu ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai 25 adik-adik ya. Dibuka Alkitabnya yang punya Alkitab dan bisa dilihat dari running text di sini juga bisa dilihat ya ayatnya. Demikian kesaksian firman Tuhan adik-adik. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Adik-adik semua, yang menjadi judul firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yakni bertolong-tolonglah adik-adik. Bertolong-tolonglah. Tahu ya adik-adik, bertolong-tolonglah. Kalau adik-adik tahu binatang semut, mereka itu adalah binatang yang paling rajin dan paling suka bertolong-tolongan. Mereka juga paling suka bergotong royong. Untuk mengangkat sebuah, misalnya ada pecahan roti di rumah kita, lalu roti yang sebesar ini, mereka akan ngangkat karena mereka kecil. Mereka akan ngangkat, saling tolong menolong dan mengumpulkan makanannya. Atau adik-adik pernah lihat bapak-bapak yang bergotong royong, bagaimana mereka membersihkan selokan, bagaimana mereka membersihkan sampah di tengah jalan, dibersihkan semua, dan semua saling bekerja sama supaya pekerjaannya cepat selesai, lebih ringan karena dikerjakan oleh banyak orang dan semua bekerja sama. Adik-adik, ada juga loh di masa pandemi ini di sebuah desa, di sebuah tempat, di mana satu keluarga terpapar virus corona. Lalu warga yang lain itu saling bertolong-tolongan. Ada yang ngantar nasi, ada yang ngantar lauk, ada yang ngantar buah, ada yang ngantar vitamin, lalu ada juga yang ngantar masker, ada yang ngantar obat-obatan. Mereka semua saling tolong-menolong dan meringankan beban orang yang kebetulan diisolasi mandiri di rumahnya. Jadi rumahnya disterilkan, disemprot di depannya, lalu mereka bertolong-tolongan. Ada yang ngantar nasi, permisi kami antar nasi ya, lalu mereka keluar. Setelah yang ngantar pergi, lalu permisi kami ada ngantar buah ya, lalu nanti keluarganya keluar diambil. Semuanya itu dilakukan selama 14 hari sampai keluarga tersebut sehat kembali. Adik-adik semua, itu pentingnya yang namanya bertolong-tolongan. Nah hari ini adik-adik, dalam kitab Ibrani ini, bagaimana penulis Ibrani mau mencoba mengingatkan orang-orang Kristen yang tersebar di mana-mana pada saat itu, supaya apa? Orang-orang Kristen juga boleh hidup di dalam kasih yang mana bertolong-tolongan. Ada 3 hal yang dibagikan oleh penulis Ibrani dalam nats ini yang boleh mengingatkan kita adik-adik, supaya kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu boleh meniru mereka, boleh meneladani apa yang mereka lakukan. Yang pertama yang disampaikan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita dorong untuk senantiasa hidup di dalam tolong menolong. Yang pertama adalah saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Saling memperhatikan. Siapa di sini yang mau diperhatikan? Iya, kita semua pengen diperhatikan. Kalau kita hari ini pakai baju yang cantik supaya diperhatikan orang. Abang Sintua Rionando Butar-Butar, bajunya bagus sekali hari ini, berbunga-bunga gitu loh. Seperti hatiku yang sedang berbunga-bunga. Seperti itu. Kita pengen diperhatikan. Namun ketika kita tidak diperhatikan, maka kita akan coba dengan sebutan caper, cari perhatian orang lain. Ya, suka mencari perhatian orang lain supaya dia diperhatikan. Semua orang suka diperhatikan adik-adik. Maka
kita juga harus saling memperhatikan satu sama lain. Jangan seperti ada di tengah jalan saya lihat dia kawannya jatuh, dibiarin aja, biarin di situ katanya. Dia tahu dulu dia. Padahal kawannya itu jatuh dibiarin saja. Seharusnya ketika kawannya jatuh dia harus cepat-cepat nolong. Gak apa-apa kawan. Nah seperti itu. Jangan dibiarin. Itu yang namanya salah satu perhatian. Selain perhatian, bajumu bagus sekali. Udah banyak uang kalian yang beli baju terus. Ya seperti itu. Ya paling tidak perhatiannya seperti itu. Ada mainanmu yang baru, yuk kita mainkan yuk. Nah saling memperhatikan. Bagaimana adik-adik sekolah minggu juga bisa saling memperhatikan. Orang yang memperhatikan itu dikatakan dalam nas ini merupakan bagian dari kasih dan pekerjaan yang baik itu adik-adik. Gak ada yang salah ketika kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam perbuatan yang baik, perbuatan kasih itu baik dan diharuskan oleh firman Tuhan. Yang kedua adik-adik yang bisa kita pelajari di sini, di mana kita bertolong-tolongan. Lalu yang kedua dikatakan mengingatkan untuk pergi beribadah di ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita yang saling memperhatikan tadi, saling tolong-menolong. Yuk sekolah minggu yuk. Atau di share. Ini loh khotbah Amang Sintua Butar-Butar. Yuk kita tonton sama-sama yuk. Nanti nontonnya di rumahku, karena dari rumah kami bisa disambungkan dari handphone ke TV. Jadi kita bisa lihat besar muka Amang Sintua Rionando Butar-Butar. Nah gitu adik-adik. Itu saling memperhatikan, saling tolong menolong. Kenapa? Mama aku nggak ada lah pakainya. Mama aku handphonenya handphone titut-titut, handphone center, jadi nggak bisa buka YouTube. Ayo di rumah kami lah kita nonton ya. Di sini yuk. Datanglah kau ya nanti ya jam 8 kita sama-sama nonton khotbahnya Amang Sintua Rionando Butar-Butar. Karena kata Tante Marpel harus ditonton khotbahnya. Apalagi sekarang masa PPKM darurat, nggak boleh kemana-mana. Nah itu adik-adik saling tolong menolong, saling memperhatikan, sama-sama saling mengajak untuk beribadah sama-sama. Nanti kalau sudah normal kembali, ketika pergi sekolah minggu yang satu gang misalnya, siapa yang satu gang, diajak yuk sekolah minggu yuk. Sama kan seperti lagu sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Seterusnya ya adik-adik, kita harus bawa jiwa untuk mengajak mereka. Dan kita juga jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau nanti sudah sehat kembali, sudah normal kembali, mari kita rame-rame adik-adik pergi sekolah minggu, diajak kawan-kawannya. Kalau saat ini di PPKM darurat ini nggak boleh kemana-mana, ya udah nonton khotbah Amang Sintua Butar-Butar di ibadah sekolah minggunya ya adik-adik ya. Semangat ya adik-adik. Yang ketiga yang boleh kita pelajari adik-adik dari nats ini, yakni dikatakan hidup saling menasehati. Dikatakan tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling menasehati. Siapa yang sering nasihati temannya? Gilbert, gak boleh gitu kau. Kau masa main game udah kalah kau marah-marah. Gak boleh gitu kau. Nah gitu, saling menasehati. Gilbert, baik-baiklah kau belajar supaya kau pintar, supaya naik nilaimu. Nah gitu. Deren, jangan terlalu suka ngambek kau gitu Deren. Ya itu bagian mengingatkan dan juga menasehati supaya apa? Ada perubahan. Tadi nggak suka ngambek lagi, jadi rajin belajar. Kalaupun main gamenya kalah harus sportif, tetap tegak kepalanya dan nggak boleh cari keributan. Udah kalah nyalakan orang karena timnya noob, istilahnya apalah itu. Yang pasti kita harus boleh saling menasehati adik-adik. Apalagi kalau orang tua yang menasehati didengarkan. Kalau orang tua yang menasehati jangan ini, ya mak, itu melawan. Iya, kalau orang tua menasehati adik-adik, yang paling tepat kita adalah menunduk. Dan ketika diperlukan untuk berbicara, ya mak, ya pak, ya mak, ya pak, seperti itu John. Iya mak, ya, kepalanya ditegakkan, harusnya nunduk karena kita menerima wejangan,
menerima nasihat, arahan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu adik-adik yang menjadi ayat hafalan buat kita adik-adik. Nanti dihafalkan sama orang tuanya karena kita masih belum beribadah tatap muka. Nanti dihafalkan sama orang tuanya. Mak, ini ayat hafalan, disuruh sintua putar-putar ya, dihafalkan sama mama, sama bapak ya. Yohanes 16 ayat 12 ada di sini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Pentingnya mengasihi dan bertolong-tolongan itu adalah bagian dari mengasihi adik-adik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati kami, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang boleh belajar bertolong-tolongan. Dan kami boleh belajar saling mengasihi, saling mendorong dalam perbuatan yang baik. Dan kami memperhatikan satu sama lain. Kami juga tidak mau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi saling mengingatkan untuk sama-sama pergi ibadah. Kami juga boleh belajar sebagai anak-anak sekolah minggu untuk belajar saling menasihati satu sama lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, silakan melanjutkan aktivitasnya. Bermain, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.